Mari kita mengawalinya dengan membaca Mazmur 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Marilah bersyukur kepada Tuhan sebab Ia segala-galanya dalam hidup kita. Mari kita memuji dan memuliakan nama-Nya. Sekarang kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Yesus segala-galanya. Yesus segala
Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan besertamu selalu. Teman-teman semua, kehidupan ini seperti roda berputar. Ada saatnya roda berputar ke bawah dan ada saatnya roda berputar ke atas. Ada saatnya kita merasa sukacita, namun ada saatnya kita pun merasakan duka cita karena berbagai pergumulan yang menghampiri hidup kita. Kita sudah merancang dan melakukan yang terbaik. Namun terkadang peristiwa yang terjadi tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana dan apa yang kita harapkan. Hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kita apa yang sebaiknya kita lakukan saat menghadapi pergumulan hidup. Dalam menghadapi pergumulan hidup, mari kita pun percaya bahwa ada sobat setia yang senantiasa memimpin, menuntun, dan memberi kekuatan bagi kita. Mari kita menyanyikan lagu Di Jalan Hidupku. Teman-teman, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pak Helwi. Silakan Pak Helwi. Oke, terima kasih. Teman-teman dan Bapak Ibu Guru, mari kita masuk dalam doa. Tuhan, Tuhan, sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya kami semua bisa mengerti Tuhan, isi hati-Mu Tuhan, dan kiranya juga Engkau Tuhan, berkati Tuhan, hamba-Mu yang berbicara Tuhan, kiranya Engkau yang menyertai hamba-Mu ya Tuhan. Dalam nama-Mu, haleluya, amin. Oke, sebentar. Saya mau share screen dulu ya. Oh, minta jadi co-host dong, Randy.
Nah, kita sama-sama belajar pada pagi hari ini dari Alkitab yang kita akan baca bareng-bareng, yaitu 1 ayat 1 sampai 10. Ya, saya ulangi. 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 10 yang akan dibacakan oleh Daud. Silakan Daud. 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 10. Lahir Samuel, ada seorang laki dari Ramatayim, Nimzofim dari pegunungan Efraim, namanya Elkanah bin Yerha, Ma bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak laki-laki juga. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semacam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Fineas. Pada hari Elkanah mempersembahkan korban, diberikannya lah kepada mereka istrinya dan kepada semua yang laki-laki dan yang pernah mati kematian. Tapi kemudian yang mati Oke, Daud, terima kasih. Walaupun suaranya agak nggak kedengeran ya, mungkin gangguan sinyal. Nah, oke, judul kita pada pagi hari ini saat menghadapi pergumulan. Ya, temanya saat menghadapi pergumulan. Tadi juga udah dibaca sama Daud ya ayatnya. Nah, kita akan lanjut. Nah, belajar dari Hana. Siapa sih Hana itu? Ya, tadi dibacakan ya, kalau kita baca secara fullnya itu dari ayat 1 sampai ayat 28, ya, kita bisa langsung mengerti gitu. Ya, langsung bisa nangkep. Kan tadi cuman ayat 1 sampai 10 ya. Nah, tapi saya coba baca lagi ayatnya sampai habis. Nah, ya, jadi kita akan belajar dari Hana. Hana itu istri pertama dari Elkanah. Tadi yang dijelaskan di ayat 1 ya. Terus Hana tidak mempunyai anak. Ya, Hana ini istri pertama dari Elkanah ya. Terus Elkanah punya istri kedua yaitu Penina. Ya, sebaliknya Penina punya anak yang banyak, itu kan tadi dijelaskan, dibacakan juga di ayatnya. Ya, tapi Hana tidak mempunyai anak. Ya, ia selalu diejek oleh Penina, ya, atau membuatnya sakit hati oleh istri kedua Elkanah itu Penina. Ya, itu pengantarnya. Lalu apa nih yang kita bisa ambil dari Hana? Ya, kita yang bisa kita pelajari dari Hana yaitu yang pertama ini percaya kepada Tuhan. Ya, kita lihat ayat 10. Ayat 10 bilang, dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ya, di zaman dulu ataupun zaman sekarang ya, yang namanya pernikahan atau suami istri pasti dong pengen yang namanya punya keturunan atau punya anak. Ya, kayak gitu. Hana menikah Elkanah, tapi Tuhan
menutup kandungannya. Ya, Hana selalu percaya kepada Tuhan, walaupun Hana tidak punya anak, gitu ya. Tapi Hana selalu percaya kepada Tuhan. Ya, Hana selalu berdoa juga kepada Tuhan. Nanti kita akan lihat yang berikutnya. Ya, jadi hal yang pertama yang kita bisa ambil dari Hana itu selalu percaya kepada Tuhan. Ya, yang kedua, Hana ini pribadi yang tangguh. Ya, lihat di ayat 7, ayat 9 dan ayat 12. Ayat 7 bilang, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Ayat 7, ayat 9, suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Ya, ayat 12, kita lihat lagi. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Imam Eli mengamati mulut perempuan itu. Ya, kenapa Hana ini dibilang tangguh gitu ya? Karena kita lihat dari jarak rumahnya Hana ya sampai Elkana itu untuk pergi ke bait Allah itu ya, tadi yang dijelaskan itu untuk berdoa itu jaraknya tidak jauh, tidak dekat, jaraknya jauh. Ya, terus tadi yang dibilang juga di ayat yang ke-7 yang ke-9 ya, Hana selalu pergi ke bait Allah kan ya, walaupun sering diejek sama Penina ya, dia tetap menjadi pribadi yang tangguh ya. Itu yang selanjutnya menjadi pribadi yang tangguh. Yang ketiga, selalu mengandalkan Tuhan. Ya, jadi hal yang kita dapat, yang kita ambil dari Hana yang ketiga yaitu selalu mengandalkan Tuhan. Kita lihat di ayat 11 dan ayat 12. Ya. Ayat 11, kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. 12. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulutnya perempuan itu. Ya, jadi hal yang kita bisa ambil yang ketiga ya, saat menghadapi pergumulan kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Ya, ingat Tuhan kita Tuhan yang punya segalanya. Ya, ingat juga Tuhan kita ini Tuhan yang jauh lebih besar daripada masalah itu, sikap atau saat kita menghadapi pergumulan. Ya, jadi yang pertama percaya sama Tuhan, yang kedua menjadi pribadi yang tangguh, ya. Jadi saat ada pergumulan kita tidak goyah, ya. Tetap yang ketiga selalu mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, yang berikutnya tetap berdoa, ya. Jadi saat kita menghadapi pergumulan kita tetap berdoa. Ayat 12, ayat 14, ayat 15. Saya akan bacakan ayat 12. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu. Ayat 14. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Ya, ayat 15. Tetapi Hana menjawab, bukan, Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak aku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan. Ya, jadi sikap kita saat menghadapi pergumulan tetap berdoa. Ya, tetap meminta sesuatu pada Tuhan.
Ya, jadi yang pertama percaya sama Tuhan, yang kedua menjadi pribadi yang tangguh di saat menghadapi pergumulan, yang ketiga selalu mengandalkan Tuhan, dan yang keempat tetaplah berdoa. Ya, selanjutnya yang selanjutnya setia dalam pengharapan. Ya, jadi sikap kita saat menghadapi pergumulan yang terakhir itu setia dalam pengharapan. Sama seperti Hana, ya, kita akan baca ayat 17. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Ayat 20, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Ya, jadi sikap kita saat kita menghadapi pergumulan ini itu yang terakhir, ya, setia dalam pengharapan. Ya, kita belajar dari Hana, ya, Hana sering diejek sama Penina, nggak punya anak, ya, terus tapi Hana tetap percaya sama Tuhan, ya. Hana menjadi pribadi yang tangguh, tetap dia berdoa, ya, tetap dia pergi ke bait Allah, ya. Hana juga tetap mengandalkan Tuhan, kayak gitu. Yang terakhir setia dalam pengharapan. Terus buahnya apa sih kalau kita setia dalam pengharapan? Nah, ya, buah setia dalam pengharapan atau saat kita menghadapi pergumulan, nah, goalnya ini, tujuannya ini, yaitu Samuel. Ya, Hana mendapatkan apa yang ia inginkan atau yang ia harapkan. Samuel itu artinya aku telah memintanya daripada Tuhan. Ya, jadi itu yang kita bisa ambil dari Hana. Nah, pembelajaran yang relate dengan kehidupan kita sekarang apa nih? Ya, kadang kita tidak percaya dengan janji Tuhan dan kebesaran Tuhan. Terkadang kita kalau kita lagi menghadapi pergumulan, kita sering lupa gitu. Ya, Tuhan mah nggak adil. Tuhan mah kok gini ke saya ya gitu. Ya, kadang kita lupa dengan janjinya Tuhan. Kita lupa dengan kekuatannya Tuhan. Ya, kita tidak percaya dengan Tuhan. Ya, sedangkan kan Tuhan aja udah menjanjikan, ya. Janji Tuhan itu ya dan amin. Kayak gitu. Yang kedua, pembelajaran yang dilihat, kita cenderung menjadi pribadi yang lembek, ya, tidak mau berjuang, di tempat pergumulan sedikit nyerah, ya. Kita bisa belajar dari Hana yang tadi saya bilang, ya. Hana aja butuh bertahun-tahun untuk istilahnya mencapai goalnya dia lah gitu, ya. Di tempat pergumulan Hana nggak jatuh, Hana tetap percaya sama Tuhan, tetap berdoa sama Tuhan, ya. Dan yang paling penting itu tidak selalu mengandalkan Tuhan. Ya, tadi yang saya bilang kan, Hana itu pribadi yang tangguh, ya, tidak lembek. Jadi di tempat masalah sedikit langsung menyerah. Ya, contohnya apa? Contohnya kita nih sehari-hari gitu, kalau belajar ketemu yang susah dikit aja, udahlah nyerah aja, udahlah nanti aja, kayak gitu. Ya, jadi yang relate dengan kita sekarang itu kita cenderung menjadi pribadi yang lembek. Ya, tidak apa istilahnya gampang nyerah lah, kayak gitu ya. Tapi Hana kan tidak tadi, ya. Yang berikutnya, kita selalu mengandalkan kemampuan kita sendiri, ya. Kita lupa kalau kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dari segala masalah kita yang kita hadapi, ya. Kita selalu percaya akan kemampuan kita sendiri, ya, padahal kemampuan kita tuh nggak ada apa-apanya dibanding dengan kemampuan Tuhan. Atau di saat kita mengandalkan Tuhan itu, percaya deh, ya, pasti ada sesuatu yang besar yang akan terjadi. Contohnya ya Hana, ya, ketika Hana mengandalkan Tuhan, ya, dia pengen punya anak, akhirnya
Ya, setahun kemudian kan tadi dibilang akhirnya Hana bisa mempunyai anak. Ya. Nah, yang berikutnya, yang pembelajaran yang kita bisa ambil, ya, kadang kita menyepelekan kekuatan doa. Ya, kita sebagai umat Kristen lah istilahnya gitu ya, jarang berdoa, ya. Padahal doa itu tempat kita berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, gimana Tuhan mau tahu kalau kita aja jarang ngobrol sama Tuhan, kayak gitu gampangnya lah. Ya, kita pengen sesuatu, tapi kitanya nggak pernah ngomong sama Tuhan nih. Ya, kitanya nggak pernah ngobrol sama Tuhan. Mau gimana Tuhan tahu apa yang kita pengen kan? Ya, sebagai orang Kristen juga doa adalah nafas kita, kayak gitu. Ya, jadi jangan pernah menyepelekan kekuatan doa. Ya, sama seperti Hana, percaya sama Tuhan, pribadi yang tangguh, selalu mengandalkan Tuhan. Ya, Hana pun selalu berdoa. Sampai dibilang sama Iman Eli kan tadi kayak orang mabuk katanya. Ya, ngomong tapi bibirnya gerak tapi nggak ada suaranya. Ya, karena itu Hana sedang berdoa. Oke, yang terakhir tuh. Terkadang kita ingin buru-buru mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, tidak ingin berproses, pengennya instan. Ya, kita lihat dari Hana. Hana aja butuh berapa tahun? Oh, butuh setahun kan ya, dari Hana yang berdoa ketemu Imam Eli, butuh setahun lamanya untuk Hana mengandung atau punya anak. Ya, jadi terkadang kita juga mikir, kok Tuhan nggak kasih yang kita pengen? Ya, kok Tuhan nggak ngasih apa yang kita harapkan? Bukan itu, ya. Tuhan itu mengasih kita gitu ya, atau memberi kita itu tepat pada waktunya. Ya, ada kan juga lagu pujian waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah, itu kita atau yang Tuhan pengen itu kitanya gimana nih gitu. Ya, sikap kitanya gimana kalau kita berdoa, kita minta sesuatu tapi Tuhan belum kasih. Ya, apakah kita terus setia sama Tuhan atau tidak? Ya, Tuhan ingin melihat kita berproses. Ya, Tuhan ingin lihat nih kalau kita belum dikabulkan sama Tuhan, kayak gimana sikap kita? Apakah tetap setia sama Tuhan atau berpaling dari Tuhan? Kan itu, makanya waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Ya, selanjutnya. Nah, maukah kita belajar seperti Hana? Ya, maukah kita mendapatkan janjinya Tuhan sama seperti Hana? Coba kalian tanya sama diri kalian sendiri. Ya, apakah kita juga sudah seperti Hana? Ya, kita sudah menjadi pribadi yang tangguh. Kita sudah percaya. Apakah kita sudah selalu berdoa? Apakah kita selalu mengandalkan Tuhan? Ya, tanya pada diri kalian sendiri. Ya, sama seperti saatnya kita akan menghadapi PAS. Ya, apakah kita mau seperti Hana ya, yang setia dalam berdoa, setia dalam pengharapan, ya, tidak menjadi pribadi yang lembek, ya, di tempat masalah, di tempat pergumulan tetap menjadi yang tangguh seperti Hana. Ya. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan atau yang saya bagikan, kita sama-sama belajar dari Hana. Ya, jujur ketika saya membaca ini pun saya pribadi tertegur gitu. Ya. Jadi itu firman Tuhan yang saya sampaikan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang surga Tuhan, kembali Tuhan kami ditegur Tuhan oleh firman-Mu Tuhan. Biarlah kami bisa belajar seperti Hana Tuhan, menjadi pribadi yang tangguh, menjadi pribadi yang selalu mengandalkan Engkau ya Tuhan.
di saat kita ditempa masalah atau pergumulan Tuhan, tapi kami tetap setia pada Engkau Tuhan. Kami tetap setia pada pengharapan kami ya Tuhan. Karena kami yakin Tuhan, kami percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin Tuhan. Ya Tuhan, biarlah firman-Mu ini terus tertanam dalam hati kami ya Tuhan. Biarlah juga kami bisa melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Indah doa kami ya Tuhan, ampuni Tuhan apabila dalam pembacaan kami ada kesalahan Tuhan, kiranya yang kamu mengampuni kesalahan kami Tuhan. Indah doa kami alaskan dalam nama-Mu, haleluya, amin. Saya serahkan kembali kepada liturgi. Pak Helwi, teman-teman. Saat menghadapi pergumulan, kita harus percaya kepada Tuhan, menjadi pribadi yang tangguh, selalu mengandalkan Tuhan, tetap berdoa, dan setia dalam pengharapan. Semoga kita dapat menerapkannya, teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita akan doa syafaat yang dibawakan oleh Pak Sarja. Silakan Pak Sarja. Ya, Bapak Ibu, anak-anak sekalian, mari kita memasuki dalam doa syafaat kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau di pagi ini, sebelum kami melaksanakan aktivitas kami dikumpulkan untuk beribadah bersama-sama. Sebagai wujud kami bahwa kami banyak memiliki kelemahan, kekurangan, sehingga sebelum kami melakukan aktivitas kami ingin menyerahkan, kami ingin bersandar kepada Tuhan. Dan firman-Mu yang kami dengar, biarlah juga boleh memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kami dapat menjalani kehidupan ini dengan baik, seturut kehendak Tuhan. Seperti yang dijalani, yang dilakukan di dalam kehidupan Hana, yang selalu berserah, selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Jalan Tuhan yang mereka lewati, yang mereka lalui. Bimbingan Tuhan yang selalu ingin menyertai di dalam setiap kehidupannya. Demikian juga Tuhan pada pagi ini. Kami mohon kepadamu, biarlah Tuhan juga menyertai dan memberkati kami. Terkhusus bagi anak-anak kami, baik yang sekarang ada di sekolah maupun sekarang yang ada di rumah. Tuhan, satu demi satu anak-anak kami berkati. Terlebih anak-anak kami akan menghadapi pas penilaian akhir semester ganjil ini yang akan dimulai besok. Tuhan berkati satu demi satu. Berikan kesehatan, berikan ketekunan, berikan kerajinan. Sehingga ketika anak-anak kami mengerjakan soal demi soal, anak-anak kami juga dapat mengerjakannya dengan baik. Dan selalu mengandalkan dan selalu berserah kepada Tuhan setelah mereka berusaha dengan belajar yang sebaik-baik. Oleh sebab itu Tuhan berkati kondisi keadaan anak-anak kami. Yang dalam pergumulan kiranya juga Tuhan hadir menolong anak-anak kami. Yang dalam keadaan kurang sehat, kiranya juga Tuhan berikan kesembuhan dan berikan kesehatan seperti sedia kala. Bapa yang penuh dengan kasih, kami serahkan anak-anak kami satu demi satu ke dalam tangan kasih. Bila Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melindungi, Tuhan juga yang memberkati. Berkati juga orang tua dari anak-anak yang selalu bekerja, selalu berusaha, selalu mencari untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, untuk memenuhi kebutuhan anak-anak. Tuhan berkati. Biarlah Tuhan juga melancarkan setiap usaha pekerjaannya, juga melancarkan rezekinya. Oleh sebab itu Tuhan kami serahkan orang tua kami dari anak-anakmu satu demi satu. Bapa yang penuh dengan kasih, kami juga serahkan bangsa dan negara kami. Dalam kondisi yang sulit, bangsa dan negara kami, para pemimpin berusaha berupaya untuk mengatasi berbagai macam masalah persoalan. Kiranya juga Tuhan berikan hikmat, berikan akal budi yang baik, sehingga boleh menjalankan seluruh tugasnya dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan, demi bangsa, demi masyarakat kami semua.
Oleh sebab itu Tuhan kami serahkan. Kami juga serahkan sekolah kami dalam setiap aktivitas, dalam setiap program yang akan kami laksanakan. Program baksos yang akan kami jalankan, biarlah kami juga boleh mendukung, boleh memberikan donasi untuk kegiatan baksos, sehingga baksos ini boleh menjadikan saluran berkat bagi Tuhan untuk orang-orang yang membutuhkan. Kami juga berdoa untuk kegiatan Natal, kiranya juga Tuhan berkati, sehingga program ini, perayaan dan kebaktian boleh berjalan dengan baik dan boleh memberikan arti makna Natal kepada kita semua, pada anak-anak dan pada Tuhan sendiri. Oleh sebab itu Tuhan berkati juga di akhir tahun ini, kiranya juga Tuhan berkati, baik Natal maupun tahun baru, kiranya juga Tuhan berkati, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk program-program lainnya, kiranya juga Tuhan memberkati dan menyertai. Kami juga berdoa untuk kami sebagai karyawan, kepala sekolah, pengurus yayasan, Tuhan berkati, sehingga dapat menjalankan pelayanan, dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan kehendak. Masih banyak hal yang kami mohon dan kami minta, tapi kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih. Biarlah Tuhan yang akan melengkapi dan Tuhan yang akan menyembuhkan. Kami serahkan semuanya, ampuni Tuhan segala dosa dan kesalahan kami. Kami serahkan hidup kami, pergumulan kami, persoalan kami ke dalam tangan kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jalanilah kehidupan ini dengan terus berdoa, berusaha, dan menyandarkan kehidupan hanya kepada Allah. Dan berjalanlah terus bersama Allah dalam berbagai musim kehidupan kita. Sebab Dia akan selalu membimbing, menuntun, dan memberi kekuatan bagi kita. Kiranya Allah menolong, memampukan, dan memperlengkapi kita bersama. Mari kita memuji nama Tuhan kembali dengan menyanyikan lagu Ku Mau Berjalan dengan Juru Selamatku. Tuhan Yesus, ku
kita akan menerima berkat dari Pak Helwi. Silakan Pak Helwi. Kiranya Allah Bapa senantiasa memberkatimu. Kiranya Kristus senantiasa memampukanmu menghadapi berbagai pergumulan di dalam hidup ini. Kiranya Roh Kudus senantiasa menyertai dan membimbing jalanmu. Dan kiranya kasih dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sampai kita bertemu kembali hari ini, esok, dan sampai selamanya. Ibadah telah selesai. Nah, teman-teman, sebelum kita kembali ke breakout room kelas kita, apakah ada pengumuman dari guru-guru? Dari Pak Helwi atau Bu Andar? Dari Bu Andar, mungkin Bu Andar. Oke, terima kasih untuk waktunya. Sedikit yang akan Ibu sampaikan, anak-anak. Seperti yang kita ketahui bersama, besok kalian sudah mulai